Shalom dan salam sehat para sahabat Narwastu. Terkait dengan video viral seorang pendeta HKBP yang sedang heboh saat ini, kali ini kita akan tampilkan komentar seorang pejuang HAM, advokat senior, mantan ketua DPD PIKI DKI Jakarta, ketua forum peduli jemaat HKBP, yang juga Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, yaitu Bapak Dr. Jose Silitonga SHMA. Kita akan dengarkan video ini dan apa pendapat Pak Dr. Jose Silitonga yang merupakan juga Doktor Ilmu Pemerintahan dari IPDN Bandung ini. Kita simak videonya. Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau lo bayarin uang kamu ini, saya tidak mau menguburkan ini. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong anaknya mau sekolah ke Bogor. Bang, tolong tinggalin itu rokok sebungkus ya, seminggu juga habis ini. Bukannya untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau kubur kamu, Pak. Pulang. Oke, kekerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, kekerasan kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa mereka? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta dibilang, emang dia lebih hebat. Pendeta apa kau? Itu bapak saya. Kau punya bapak saya kau. Pendeta apa kau? Nanti ikut kau. Selamat pagi, Shalom kepada sahabat Narwastu. Saya sampaikan salam dan selalu diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya ada pertanyaan daripada beberapa orang, termasuk Narwastu sendiri, mempertanyakan masalah pendapat saya mengenai video viral oleh pendeta LS. Ya, komentar saya, pendapat saya adalah bahwa itu suatu ketidakdewasaan dari seorang pendeta yang seharusnya mereka bisa menggembalakan orang, artinya siapapun. Jadi berarti dalam hal ini adalah kegagalan daripada pelayanan, sehingga jemaat membuka pikirannya sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian pertanyaan kedua, apa pendapat saya mengenai RPP yang diatur dalam RPP? Kalau saya ditanya, RPP itu hanya mengatur antara lain tidak boleh memasukkan garam. Berarti kalau tidak ada pendewasaan atau pencerdasan kepada jemaat yang menganalisis ini secara rohani, mereka akan bilang itu hanya garam, apapun benda apapun boleh dimasukkan ke dalam. Contoh, sebenarnya kalau kita pergi kepada dunia tetangga kita Muslim, mereka hanya sekain kafan, tidak ada yang lain-lain. Tapi kalau kita di Kristiani itu pakai jas, pakai dasi, pakai jubah, itu tidak ada jubah menghadap Tuhan, itu akan hancur semuanya. Jadi tolonglah diberikan sesuatu yang cerdas seorang pelayan. Pelayan itu harus panjang sabar, pintar mengajar, cerdas, dan sesama hamba Tuhan juga tidak boleh bertengkar. Itu diatur kok semua. Jadi jangan membuat orang atau jemaat itu menjadi sesat. Pertanyaan ketiga, komentar saya tentang LS, beliau ini sangat menurut saya bermasalah, termasuk di Bandung Riau dulu, kemudian pindah ke Jakarta Selatan juga bermasalah. Saya tidak tahu apa yang terjadi bermasalah. Nah sekarang kok tidak ada tindakan? Apakah ini suatu hal yang dibuat menjadi suatu keputusan tidak populer, mencari simpatik yang saya dengar mau mencalonkan diri sebagai pemimpin wilayah, salah satu wilayah di HKBP nanti. Jadi seperti ini harus dihilangkan, ya.
Itu tegas, itu sangat dihilangkan. Maka pilihlah orang yang cerdas, yang pintar melayani, rendah hati, panjang sabar. Karena apa? Karena itulah seorang pelayan, itulah keteladanan Tuhan Yesus. Kemudian ada pertanyaan juga, sikap Epaphras harus apa? Harusnya Epaphras tidak bisa berkomentar, panggil orangnya. Nah, bukan Epaphras itu bukan jaminan masuk ke surga, jangan salah. Ya, semua sekarang itu duniawi. Duniawinya apa? Ya, coba lihat, HKBP selalu meningkatkan gaji, sentralisasi, pelayanan di mana pastoralnya. Itu kegagalan daripada kepemimpinan sekarang. Sehingga HKBP menurut hemat saya menjadi seperti franchise. Itu menurut saya. Epaphras itu pimpinan tertinggi, harus membuat sikap. Lihat Paus kayak gimana. Dicintai semua. Epaphras, tradisi mengulosi itu tidak bisa di gereja. Kenapa dibuat? Apa Tuhan Yesus mengulosi? Tidak, hanya tumpangkan tangan, memberkati. Nah, ini diulosi, siapapun diulosi. Akhirnya koruptor juga. Nah, koruptor itu mana digambarkan enggak? Padahal udah diulosi oleh HKBP. Jadi tolong deh, kasihan jemaat itu, jangan buat menjadi bulan-bulanan. Itu pertanyaan kepada saya. Jadi yang saya harapkan di sini, mulailah mendewasakan diri. Dulu saya bilang inovasi, transformasi perlu di HKBP. Antara lain RPP dan aturan-peraturan itu. Iya, kata pemimpin ini dulu sebelum dia Epaphras. Tapi setelah Epaphras lupa, hanya selfie-selfie. Menunjukkan dia seolah-olah seperti Jokowi mengunjungi yang susah. Sementara di lain sisi terjadi kontradiksi. Terjadi kontradiksi pelayanan. Padahal dia tidak melihat kualitas itu harus didukung dengan, oke lah, setuju dengan pembayaran itu. Tapi harus berkualitaslah pelayanannya. Budaya amplop hilangkan. Oke, terima kasih, ucapan terima kasih, semua juga terima kasih. Koruptor juga terima kasih. Kalau secara kerohanian itu gak pantas, semua itu harus diberikan kepada Tuhan melalui potiparasian. Potiparasian itu selalu dibuat depan gereja. Itulah kalau dewasa. Maka Epaphras ke depan, saya mohon supaya lebih mencermati, berinovasi, dan merubah statement apapun keadaan sekarang itu menjadi parameter dalam pelayanan ke depan. Oleh karena itu kepada jemaat juga, cerdaslah memilih pemimpin. Itu harapan saya. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Oke para sahabat Narwastu, itulah komentar dan pendapat dari Bapak Dr. Jose Silitonga. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan para sahabat Narwastu sekalian. Saya ingin tetap menyampaikan untuk terus mendukung, mensupport channel Narwastu ini dengan subscribe, like, mengkomen setiap video tayangan Narwastu dan men-share video-video Majalah Narwastu channel ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam kasih Narwastu, Tuhan Yesus memberkati.